diajak untuk semakin menyadari pentingnya hidup yang berakar pada Kristus, agar apapun yang kita bangun memiliki dasar yang kokoh dan bermakna dalam terang iman. Semoga pertemuan ini membantu kita meneguhkan iman dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita memulai katekesi ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Pada wajahmu yang suci, matamu nampak bening, sejuk lembut, kau pandang pada apimu, berdoa, oh Bunda, membantu abadi. Engkau pandu anakku, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hidup. Hanya Engkau sendiri yang tahu pahit dan manisnya hidup. Dalam nama Bapa dan Kudus. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai manusia yang lemah dan tidak pantas di hadapan Tuhan, marilah kita mengakui segala salah dan dosa kita seraya berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul dalam katekesi ini. Di tengah proses hidup kami sebagai mahasiswa, seringkali kami merasa ragu dan lelah. Datanglah dan kuatkanlah iman kami, agar hidup kami sungguh berakar pada Putramu Yesus Kristus. Bimbinglah kami supaya mampu belajar, bertumbuh, dan mengambil keputusan yang benar seturut kehendak-Mu. Sudahlah Tuhan pengantara kami, bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, yang hidup dan berkuasa, Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita bersama-sama membuka kitab Kolose bab 2 ayat 6-10. Kita membacanya bersama-sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawari kamu dengan firasatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah kita membaca ini, kita melihat ulang ayat lalu disiarkan. Mungkin sudah ada yang menemukan ayat yang berkesan, silakan disiarkan. Baik, dari saya terkesan dengan ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita.
Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini ayat saya memilih ayat ini karena dulu waktu saya masih SMP, saya ini sangat melawan manusia yang paling mungkin dianggap manusia yang paling tidak tertib di sekolah. Karena aku tidak pernah masuk misa, di sekolah selalu terlambat. Menyebut apa-apa ini sesuai aturan. Saya tidak mau guru atur saya. Tapi tidak mungkin takdir atau bagaimana. Sesudah tamat SMP, sebenarnya bilang begini, engkau masuk di asrama Prof saja lanjut di sini. Jadi saya ikut. Mulai dari situ, mulai saya berubah. Hari pertama, saya langsung ditugaskan oleh Romo untuk tarik lonceng 4:30. Jadi 4:30 saya tarik lonceng, sesudah itu menyiapkan perlengkapan misa untuk 5:30 besok pagi. Mulai dari situ saya mulai rajin. Pokoknya mulai dari situ berubah. Itu sesudah tamat SMA, saya mau lanjut masuk seminari, mau ambil CMF. Tapi sudah daftar tapi orang tidak datang ke sekarang. Dari situ ke pastor paroki bilang begini, lebih baik masuk di Stupas saja. Jadi saya ikut camp pastor paroki, saya datang daftar, Romo antar, masuk sampai tanggal masuk begini, saya tidak mau sudah. Pastor paroki paksa bilang calon sudah daftar, sudah keluar uang banyak, baru tidak mau ini baik. Ikut sampai sini. Saya tidak tahu yang adanya ospek atau adanya mapim, pokoknya saya ikut saja. Datang sampai sini bilang ada ospek dengan mapim, saya juga tidak tahu apa itu ospek atau apa itu mapim. Pokoknya saya ikut cepat. Nah dari situ mungkin ada masa bimbingan ini yang merubah saya rajin kembali sampai sekarang. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sharingnya Andin, bahwa hidup kita itu pasti mulai dari awal pas kita buruk pasti akan ada perubahan yang membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih untuk Andin telah men-sharingkan pengalaman terkait dengan ayat kitab suci. Dari kitab suci yang telah kita baca ada penjelasan bahwa orang beriman dipanggil untuk tetap hidup di dalam Kristus, berakar kuat padanya dan terus bertumbuh dalam iman. Santo Paulus mengingatkan agar umat tidak mudah terpengaruh oleh ajaran yang menyesatkan atau nilai dunia yang menjauhkan dari Kristus. Melalui bacaan ini, kita diajak menyadari bahwa Kristus adalah dasar hidup yang sempurna. Di dalam Dia, kita memperoleh kepenuhan hidup, kekuatan dan arah yang benar untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Pesan yang dapat diambil dari kitab ini bahwa Kristus adalah dasar hidup orang beriman. Karena itu, kita dipanggil untuk tetap berakar pada Kristus dan tidak mudah terpengaruh oleh nilai atau ajaran yang menjauhkan kita dari iman. Di dalam Kristus, kita menemukan kepenuhan hidup, kekuatan dan arah yang benar dalam menjalani hidup. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi bahan refleksi kita. Pertama, apakah saya sudah menjadikan Kristus sebagai dasar hidup saya? Yang kedua, hal apa yang sering membuat iman saya goyah? Terus yang ketiga, apa langkah nyata yang bisa dilakukan agar iman kita itu semakin bertumbuh? Itu bisa menjadi bahan refleksi kita masing-masing. Untuk aksi nyatanya nanti kita melakukan pembersihan seperti biasa, kembali ke pos kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan penjelasan Tuhan, marilah kita mengakui iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya bahwa Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dari Tuhan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Doa umat. Bagi pemerintah, semoga para pemimpin bangsa diberi kebijaksanaan dalam mengambil keputusan sehingga mampu membangun masyarakat yang adil, damai,
dan bermartabat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, semoga gereja senantiasa menjadi tempat yang menumbuhkan iman umat, terutama kaum muda dan mahasiswa, agar mampu membangun hidup yang berakar kuat dalam Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemerintah, semoga para pemimpin bangsa diberi kebijaksanaan. Marilah Kita bersyukur kepada Tuhan Maha Pencipta, Maha Penyayang, atas segala anugerahnya yang limpah-limpah tiap hari. Tuhan memelihara setiap orang yang baik dan yang jahat, tanpa perbedaan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Maha Pencipta, Maha Penyayang, atas segala anugerahnya yang limpah-limpah tiap hari. dalam nama Bapa Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.